Hai hai hai, halo semuanya. Ketemu lagi sama Dinda nih. Udah pertemuan berapa nih ya ketemu sama Dinda? Yang pertama bahas cara mencuci tangan. Yang kedua membahas mengenai COVID. Dan yang ketiga sekarang bahas apa nih ya? Nah, kali ini Dinda akan membahas mengenai periodontitis dan gingivitis pada kesehatan gigi dan mulut. Kira-kira udah pada tahu belum sih periodontitis sama gingivitis itu apa? Kita bahas yuk. Dimulai dari gingivitis nih. Gingivitis itu apa ya? Nih, sebelum kita masuk ke pengertiannya, mari kita lihat di sini. Di gusi ini ada kemerahan di sekitar leher gigi. Segaris-segaris. Ini kira-kira kenapa ya? Apakah ini gingivitis? Oke, kita akan membahas gingivitis terlebih dahulu. Nih, kita lihat di gambar ini juga ada garis kemerahan di sekitar leher gigi. Nah, sebenarnya gingivitis itu apa sih? Nah, gingivitis itu merupakan peradangan pada gusi sehingga gusi menjadi tampak kemerahan, terasa nyeri hingga mudah berdarah pada saat menyikat gigi. Gingivitis juga merupakan kondisi yang mudah sembuh jika dilakukan dengan penanganan yang tepat. Jadi, karena gusi mengalami peradangan, makanya terdapat garis merah seperti ini. Kalau misalnya seperti ini, langsung konsultasi ke dokter gigi ya. Kan sudah ngeliat foto nih sebelumnya kayak gingivitis itu adanya kemerahan di gusi deket-deket leher gigi. Nah itu tuh pasti bertanya-tanya nggak sih penyebabnya apa ya, faktornya apa ya yang dapat menyebabkan si gingivitis. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu adanya penumpukan plak gigi. Plak itu apa sih? Nah, plak itu sebuah material yang menempel pada gigi, itu tuh dapat muncul setelah kita makan, setelah kita meminum minuman manis, setelah kita merokok. Nah, kalau misalnya si plak ini nggak dibersihin atau nanti nggak disikat giginya, itu kan lama-lama akan numpuk nih. Kalau misalnya numpuk, nanti di sekitar leher giginya penuh dengan plak. Nah, kondisi-kondisi penuh dengan plak itu dapat menyebabkan peradangan pada gusi sehingga si gusinya bisa merah-merah deh. Lalu ada yang kedua, ada perubahan hormon. Hormon itu berpengaruh pada kesehatan gusi. Contohnya kayak misalnya kita lagi menstruasi, atau ibu-ibu menyusui, atau ibu lagi hamil. Nah, hormon-hormonnya kan bekerja dengan lebih keras sehingga nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan gusi juga. Jadi nanti ada beberapa kondisi seperti ada gusinya bengkak atau merah. Lalu ada penyakit sistemik. Yang pertama ada kanker. Kanker itu merupakan pertumbuhan sel yang berlebih sehingga kalau misalnya ada kemerahan kayak gitu juga kita tetap waspada ya. Lalu ada yang diabetes. Diabetes juga dipengaruhi oleh hormon loh. Lalu juga kadar gula di dalam tubuh juga tinggi sehingga dapat menyebabkan perubahan pada gusi. Lalu HIV atau AIDS. Nah, HIV atau AIDS ini merupakan penyakit yang menyerang sistem imun kita. Jadi kalau misalnya sistem imun kita lagi turun, itu juga bisa berpengaruh terhadap peradangan gusi. Lalu ada penggunaan beberapa obat. Obat di dalam dunia medis itu efeknya beda-beda ya, sehingga ada beberapa obat yang dapat menyebabkan gusi menjadi bengkak dan juga merah. Lalu ada kebiasaan buruk, rokok. Merokok itu kan panas. Nanti kalau misalnya secara terus-menerus, nanti si gusinya juga bisa rusak loh. Nanti timbul kemerahan dan juga bengkak. Terus makanan yang tidak sehat. Makanan tidak sehat itu kayak gizinya nggak seimbang, kayak kebanyakan karbo atau kekurangan karbo, terus antara karbohidrat dan juga protein dan serat itu tidak seimbang juga berpengaruh loh terhadap kesehatan gusi kita. Lalu ada riwayat keluarga. Apa sih yang dimaksud dengan riwayat keluarga? Nah, kalau misalnya riwayat keluarga ini merupakan turunan, pasti dengernya seringnya turunan kan. Nah, kalau misalnya turunan itu misalnya kita dari orang tua kita, ternyata ibu atau bapak kita itu memiliki peradangan pada gusi atau pembengkakan. Nah, kalau misalnya dari ibu bapak kita itu memiliki gejala seperti itu, kemungkinan besar kita pun dapat terkena gitu. Nah, setelah kita menyimpulkan atau mendengar pengertian dari gingivitis tadi, nah kita tahu kalau misalnya kita kena gingivitis atau tidak tuh seperti apa sih. Nah, ada beberapa gejala nih kalau misalnya kita terkena gingivitis. Yang pertama, ada gusi berwarna merah. Seperti tadi dilihat dari foto, itu kan di sekitar leher gigi ada garis kemerahan, tapi tidak berdarah. Nah,
itu merupakan ciri awal juga dari gingivitis. Lalu ada gusi yang lunak. Gusi memang lunak kan, tetapi sakit jika disentuh. Nah, kalau misalnya kita dengan tangan bersih terus ngelihat gusi kita merah, terus pas dipegang ternyata sakit. Nah, itu tuh merupakan ciri-ciri dari gingivitis juga ya. Lalu berdarah, tapi pada saat menyikat gigi. Jadi kalau misalnya kita menyikat gigi seperti biasa, itu biasanya nggak sakit. Tapi pas kita sikat gigi tiba-tiba berdarah. Nah, itu tuh merupakan salah satu ciri juga dari gingivitis. Jadi hati-hati ya. Terus adanya bau mulut. Nah, biasanya kalau misalnya ada peradangan pada gusi kayak gitu, orangnya bisa juga males kan sikat gigi. Nah, kalau misalnya males sikat gigi juga kan menimbulkan bau mulut, ya tidak? Nah, makanya kita harus sering-sering sikat gigi ya. Lalu adanya peradangan dan pembekakan pada gusi. Nah, peradangan ini dicirikan dari gusi yang berwarna merah. Nah, itu merupakan tanda dari peradangan gingivitis. Lalu adanya pembekakan. Pembekakannya memang tidak terlalu besar, tapi itu juga merupakan ciri awal dari gingivitis. Adanya penurunan gusi. Maksudnya gimana sih? Nah, kalau misalnya penurunan gusi, ternyata si giginya itu terlihat lebih tinggi. Akar gigi terlihat. Nah, itu juga merupakan ciri dari si gingivitis. Seperti itu. Lalu ada istilah lagi, namanya periodontitis. Pasti juga pada bertanya kan, periodontitis itu apa? Bedanya sama gingivitis apa? Kalau misalnya dari kita lihat dari gambar ini, sama ini, bedanya apa yo? Nah, kalau misalnya pada gigi yang normal, ini gusi. Ini gusi nih. Terus ini tulangnya juga normal. Giginya bersih. Nggak ada bolong-bolong, nggak ada warna coklat, nggak ada, pokoknya normal lah. Lalu kita lihat di periodontitis. Nah, gusinya melebar kan? Beda sama yang ini, menutup. Lalu adanya warna merah. Nah, terus tulangnya ada yang berkurang. Ini nempel sama gigi, ini jauh. Nah, itu juga merupakan contoh dari gejala periodontitis, adanya plak, adanya inflamasi atau peradangan, terus juga adanya pocket atau nanti di gusinya tuh kayak dalam. Nah, itu tuh merupakan ciri dari periodontitis. Nah, secara pengertian, periodontitis itu apa sih? Terus bedanya sama gingivitis itu apa? Kok sama-sama merah? Nah, perbedaannya adalah, kita bahas pengertiannya dulu. Periodontitis merupakan penyakit lanjutan dari gingivitis berupa kerusakan pada tulang penyangga, terus juga dapat berakibat pada gigi yang goyang, bahkan copot atau tanggal. Nah, periodontitis ini itu lebih parahnya dari gingivitis. Jadi kalau misalnya kita awalnya terkena gingivitis, terus kita gingivitis yang nggak dirawat, itu bisa menyebabkan periodontitis. Nah, bedanya juga kalau misalnya gingivitis itu hanya sebatas gusi yang rusak. Nah, tapi kalau misalnya si periodontitis, itu dia dapat merusak tulang juga. Bahkan giginya juga bakal copot. Jadi, kalau misalnya kita udah punya gingivitis, jangan lupa langsung konsultasi ke dokter gigi ya. Lalu, daripada kita nanti bertambah parah, terus kita terkena periodontitis, gigi kita bisa hilang loh. Nanti sini hilang satu. Gimana coba? Nanti kan kalau senyum jelek. Jadi tetap konsultasi ke dokter gigi ya. Nah, mengenai penyebab dari periodontitis, sebenarnya itu tidak jauh berbeda dengan gingivitis. Karena kan periodontitis tadi merupakan lanjutan dari gingivitis. Tapi nggak apa-apa, kita bahas ya. Yang pertama, itu ada hormon. Tadi juga sudah disebutkan, hormon seperti pada saat kita lagi hamil, terus udah kayak gitu kita lagi menyusui, atau lagi menstruasi. Nah, itu tuh dapat berpengaruh terhadap si kesehatan gusi. Lalu adanya gingivitis yang tidak dirawat. Jadi udah mah kita kebiasaannya jelek, terus udah kayak gitu pada saat sikat gigi berdarah, terus sakit, ternyata itu dapat menyebabkan kan gingivitis, terus nggak dirawat kan. Nah, nanti itu selanjutnya akan menyebabkan periodontitis. Lalu ada kebiasaan buruk seperti merokok, tadi kan sudah saya jelaskan juga. Lalu ada kebersihan mulut yang buruk. Seperti apa sih? Nah, kayak gini nih biasanya kita jarang menyikat gigi. Terus
kayak plaknya bakalan terus menumpuk. Semakin parah, semakin banyak, sehingga si gusinya makin bengkak dan juga bisa berdarah. Nah, itu tuh bahaya ya. Jangan lupa untuk selalu menyikat gigi 2 kali sehari sebelum tidur dan juga setelah makan pada pagi hari. Lalu ada juga penggunaan beberapa obat, sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Lalu faktor keluarga yang memiliki riwayat penyakit gigi. Tadi yang sudah saya sebutkan juga bahwa faktor keluarga itu merupakan turunan ya. Lalu ada memiliki riwayat penyakit sistemik seperti HIV, AIDS, dan juga diabetes. Gejala dari periodontitis itu tidak jauh berbeda sebenarnya dari gingivitis kan. Periodontitis itu merupakan lanjutan atau keparahan dari gingivitis yang berlanjut. Lalu kita sebutkan saja ya. Yang pertama ada gusi bengkak dan berwarna merah. Itu kan merupakan ciri dari si gingivitis, tapi bisa keunguan. Nah, kalau misalnya udah seperti merah yang bertambah pekat atau lebih ke ungu, itu segera konsultasikan ke dokter ya. Nanti biar ditangani oleh dokter gigi. Lalu yang kedua adanya gusi lunak. Gusi memang lunak, tapi ketika disentuh itu sakit. Nah, itu juga merupakan ciri dari gingivitis juga kan. Nah, sama aja kayak periodontitis. Terus udah kayak gitu ada gusi berdarah. Kalau misalnya si gingivitis gusi berdarah setelah sikat gigi, kalau periodontitis gusi berdarahnya itu bisa spontan loh. Yang dimaksud dengan spontan tuh apa sih? Jadi kalau misalnya kita lagi diam atau kita lagi ngobrol, tiba-tiba gigi kita atau gigi kita di sekitar gusinya itu berdarah. Tiba-tiba. Nah, itu merupakan contoh dari periodontitis. Jadi hati-hati ya. Dan kita harus selalu waspada. Terus udah kayak gitu ada penurunan gusi. Sama kayak gingivitis tadi. Jadi nanti si giginya bakal terlihat lebih tinggi, terus leher dan juga akar giginya terlihat. Terus mulut terasa tidak nyaman dan bau mulut. Gingivitis aja bau mulut, apalagi periodontitis kan? Kan periodontitis itu merupakan gingivitis yang lebih parah dan tidak terawat. Maka dari itu dapat menimbulkan bau mulut. Lalu, jarak antara gigi satu dengan gigi lainnya itu dapat renggang. Kenapa bisa kayak gitu? Karena periodontitis kan si gusinya bengkak tuh. Bengkak makin besar. Nah, si gusinya ini bisa masuk ke sela-sela atau di antara gigi-gigi. Jadi, dia masuk ke celah menyebabkan si gigi satu dengan gigi lainnya dapat terpisah karena diisi oleh si gusi yang bengkak tersebut. Jadi, hati-hati ya kalau misalnya seperti itu. Terus sudah kayak gitu adanya penumpukan plak dan juga karang gigi. Plak itu dibentuk dari setelah kita makan, setelah kita minum manis, atau kebiasaan buruk lainnya. Nah, si plak itu kalau misalnya nggak dibersihin, nanti akan menyebabkan karang gigi. Karang gigi kalau nggak ditanganin, makin lama akan tetap menumpuk banyak. Nanti di sekitar gusi numpuk, gusinya bengkak, terus nanti si gusinya juga bisa berdarah. Nah, si karang gigi sama plak ini juga menyebabkan bau mulut. Jadi sebenarnya sumber bau mulut itu dari si karang dan juga plak ini ya. Lalu adanya nanah yang keluar di antara gigi dan gusi. Jika sudah kronis, maksudnya apa sih? Jadi kalau misalnya ternyata kita udah tahu nih kita periodontitis atau kita sudah terdapat ciri-ciri atau gejala yang sebelumnya sudah saya sebutkan ini. Nah, kita tidak memperdulikannya. Makin lama itu bisa timbul nanah loh. Nah, kalau misalnya si nanah ini sudah ada, berarti gusi kita benar-benar lagi sakit, sudah tidak sehat. Segera tangani ke dokter gigi ya. Lalu ada gigi goyah dan tanggal. Ini tuh kalau misalnya tubuh kita sudah tidak tolerir terhadap si gusi. Jadi gusinya udah parah, udah bengkak, udah merah, adanya nanah. Terus udah kayak gitu, makin lama giginya nggak kuat kan, karena si gusinya aja sudah sakit. Lalu gigi bisa goyang tuh. Kalau misalnya goyangnya udah parah, bisa tanggal atau copot. Jadi hati-hati ya. Nah, mengenai pencegahan dari gingivitis ataupun periodontitis. Kalau misalnya sudah terdapat tanda-tanda seperti gingivitis dan periodontitis, kita boleh langsung datang ke dokter gigi ya. Itu lebih aman. Tapi kalau misalnya dalam sehari-hari, untuk yang belum ada gingivitis
dan periodontitis itu bisa dicegah dengan cara yang pertama itu sikat gigi 2 kali sehari. Udah saya sebutkan juga kan tadi, setelah makan pada pagi hari dan juga malam sebelum tidur. Jadi kalau misalnya mau tidur jangan makan-makan lagi ya, apalagi yang manis-manis, nanti malah bertambah parah. Lalu yang kedua, lakukan pembersihan secara rutin sesuai dengan rekomendasi dokter gigi. Nah, pembersihan itu apa sih? Nah, pembersihan seperti adanya karang gigi atau plak. Kalau misalnya plak masih bisa dibersihkan oleh sikat gigi, tapi kalau misalnya karang gigi itu nggak bisa dibersihin sama sikat gigi biasa, jadi mesti ke dokter gigi. Terus kalau misalnya dokter gigi merekomendasikan sesuatu, diikuti ya. Lalu yang ketiga, gunakan sikat gigi yang lembut dan diganti setiap 3-4 bulan. Nah, sikat gigi yang lembut itu berpengaruh loh terhadap gusi. Jadi kalau misalnya kita sikat gigi tanpa disadari, ternyata sikat gigi kita tuh kasar bulu-bulunya. Nah, itu tuh dapat berpengaruh juga terhadap kesehatan gusi. Kalau misalnya terlalu kasar, terus kita ternyata sakit makin lama, si gusi bisa berdarah, gusi bisa mengalami peradangan. Jadi hati-hati ya kalau bisa menggunakan sikat gigi yang bulunya lembut. Lalu, gunakan obat kumur untuk mengurangi plak di gigi. Nah, jadi ada beberapa obat kumur yang dapat mengurangi bakteri sehingga terbentuk plak gigi itu tidak bertambah banyak. Tapi ini sebenarnya opsional ya. Nah, tapi lebih baik kan menggunakan obat kumur agar mulut kita lebih sehat dan juga tidak menimbulkan bau mulut seperti itu. Pengobatan nih, kalau misalnya sudah terdapat gingivitis dan juga periodontitis, diantaranya yang pertama adalah berkumur dengan larutan. Larutan seperti apa sih? Nah, larutannya ini juga sesuai rekomendasi dari dokter gigi ya, jangan asal beli. Contoh dari larutannya seperti betadine obat kumur atau larutan yang mengandung chlorhexidine. Yang kedua, scaling. Scaling tuh merupakan pembersihan karang gigi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada karang gigi, itu datang ya ke dokter gigi untuk dilakukan pembersihan. Yang ketiga itu adanya obat anti nyeri, anti radang, antibiotik. Nah, biasanya kalau misalnya anti nyeri, kalau misalnya kita udah sakit banget, itu nanti sama dokter dikasih obat anti nyeri. Kalau misalnya anti radang, itu kalau misalnya si gusinya merah-merah. Untuk menguranginya dikasih obat anti radang. Lalu antibiotik itu diperuntukkan untuk mengurangi bakteri yang berlebih di dalam mulut. Adanya tindakan bedah. Nah, kalau misalnya si gusinya udah bertambah besar, udah ternyata menutup gigi-gigi, itu juga harus dibedah ya. Jadi nanti si gusi-gusinya akan dikurangi biar jadi normal lagi seperti semula. Kalau misalnya kita ngelihat gambar di sini nih, kalian bisa bayangin gak sih kalau misalnya gigi kita yang depannya tanggal atau copot? Pasti dari sebagian kalian juga gak pede kan nanti kalau misalnya senyum. Untung mbaknya cantik, jadi masih kelihatan cantik ya walaupun ompong giginya. Nah, si akibat dari gingivitis dan periodontitis ini juga bisa menyebabkan gigi ompong kayak gini loh. Jadi hati-hati. Nah, akibatnya apa aja sih selain gigi ompong? Pertama, ada giginya goyang yang sudah saya sebutkan juga sebelumnya. Kalau misalnya tidak dirawat, gingivitis dan periodontitis makin lama makin goyang, semakin lama bisa copot gigi atau tanggal. Nah, itu hati-hati ya. Terus adanya kesulitan mengunyah dan juga berbicara. Gusi kita bengkak, merah. Tanpa disadari makin kesini susah nggak sih kita buat makan? Nah, itu juga hati-hati ya. Jadi kalau misalnya kita terkena gingivitis periodontitis, mau makan aja susah, berbicara juga susah loh. Terus yang ketiga adanya bau mulut. Pasti itu disebabkan oleh periodontitis dan gingivitis karena itu ada bakteri yang berlebih di mulut sehingga dapat menyebabkan bau mulut dari karang gigi juga dan juga plak itu ya. Makanya sering-sering dibersihkan ya gigi dan mulutnya. Untuk lebih jelasnya atau kepo-kepo mengenai gingivitis dan periodontitis bisa dilihat dari referensi ini ya. Ternyata materinya sudah selesai nih. Nah, setelah kita mengetahui ciri dan gejala dari periodontitis dan juga gingivitis, semoga kalian lebih waspada ya. Kalau misalnya ada gejala-gejala seperti yang sudah saya sebutkan tadi, segera ke dokter gigi. Jika tidak ada,
Kita harus selalu menjaga kebersihan gigi dan mulut dan jangan lupa untuk selalu rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Sekian dari saya, terima kasih.